Dan kita sudah sampai dalam pembahasan tentang wara'. Kita lanjutkan bab yang ke-68, babul wara', bab wara' wa tarkis syubhat, dan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Wara' itu definisinya adalah meninggalkan yang haram dan meninggalkan sesuatu yang meragukan. Itu definisi ringkas dari kata-kata wara'. Maka beliau menyebutkan di sini tarkis syubhat, meninggalkan perkara-perkara syubhat, itulah wara'. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan wa tahsabunahu, dan kalian menganggapnya hayyina, perkara yang ringan atau remeh. Wa huwa, sementara dia perkara itu indallahi, di hadapan Allah, azimun, perkara yang besar. Surat An-Nur ayat 15. Ini berkaitan dengan tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Menuduh seorang muslimah yang baik bahwa dia berzina, ini bukan perkara remeh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dianggap remeh, berarti orang tidak memiliki sikap wara' sama sekali. Nah, maka sikap wara' yang sebenarnya yang harus kita lakukan adalah ketika ada isu-isu yang tidak jelas, maka wara' mengharuskan kita meninggalkan isu-isu tersebut, jangan menyebarkannya dan jangan meyakininya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala mengatakan inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu labil mirsad, sungguh berada dalam pengawasan. Surat Al-Fajr ayat 14. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi perilaku manusia. Karena itu orang yang merasa diawasi oleh Allah, dia akan memiliki sikap wara', berhati-hati, sehingga meninggalkan perkara-perkara yang meragukan. Hadis 588, wa 'anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halala, sesungguhnya perkara yang halal bayyin, sudah jelas, wa innal haram, dan sesungguhnya yang haram bayyin, juga jelas, wa bainahuma, dan di antara keduanya mushtabihatun, ada perkara-perkara yang rancu, la ya'lamuhunna, tidak mengetahui mereka, katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia. Faman ittaqa, maka barang siapa yang menjaga diri asyubuhat, dari perkara-perkara yang rancu, istabra'a, berarti dia sudah mencari kebersihan, membersihkan lidinihi, untuk agamanya, wa irdihi, dan untuk kehormatannya. Waman waqa'a, dan barang siapa yang terjerumus fi syubhat, di dalam perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, niscaya dia terjerumus dalam perkara yang haram. Karra'i, seperti penggembala, yar'a, yang menggembala, haulal hima, di sekitar tempat larangan. Yushiku, nyaris, ayyar ta'afih, bahwa dia merumput padanya. Ala, ketahuilah, wa inna, dan sesungguhnya, likulli malikin, setiap raja memiliki hima, tanah larangan. Yaitu raja-raja Arab ya, biasanya punya tanah larangan. Ala, ketahuilah, wa inna himullah, dan sesungguhnya tanah larangannya Allah, itu adalah maharimuhu, perkara-perkara yang diharamkan olehnya. Ala, ketahuilah, wa inna, dan sesungguhnya fil jasadi, di dalam tubuh, mudghatan, ada satu daging, sekerat daging. Idza salahat, apabila dia bagus, salahal jasadu kulluh, maka baguslah tubuh semuanya. Wa idza fasadat, apabila dia rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusak juga tubuh semuanya. Ala, ketahuilah, wa iyal qalb, dia itu adalah hati. Hadis muttafaqun alaih, dan keduanya meriwayatkan, yaitu Bukhari dan Muslim, dari jalur-jalur, min turukin, dari jalur-jalur, bi alfadhin mutaqaribah, dengan lafal-lafal yang mirip-mirip. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mengajarkan kepada kita sikap wara'. Bagaimana itu wara'? Wara' adalah ittaqas syubhat, menghindari segala yang rancu hukumnya. Rancu maksudnya gimana? Maksudnya tidak jelas halalnya atau haramnya. Maka masalah itu bisa dibagi menjadi tiga. Ada yang jelas halal, yaitu kalau dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jelas haram, yaitu kalau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang rancu, yang kita tidak mengetahui apakah dia halal ataukah dia haram. Maka di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan, innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas. Jelas maksudnya gimana? Yaitu yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya atau di dalam wahyunya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, al-halalu ma ahallallahu fi kitabih. Yang halal adalah yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya.
wal haram ma harramallah fi kitabih, dan yang haram adalah yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya. Sunan Tirmidzi, dan hadis ini derajatnya sahih atau hasan. Nah, maka halal dan haram sudah jelas. Ada perkara-perkara yang rancu, kita tidak mengetahui kejelasannya apakah halal atau haram, diperselisihkan oleh manusia, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Nah, sikap kita yang benar adalah ittaqa, hindari saja. Kenapa? Karena toh masih banyak yang halal. Kenapa kita memilih yang tidak halal atau yang meragukan? Kalau kita menghindari yang syubhat, maka agama kita bersih, yaitu tidak akan ada masalah, dan juga kehormatan kita bersih, tidak akan ada yang membicarakan kita. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu yang syubhat, nanti akan banyak orang yang membicarakan. Ya. Apalagi seorang yang terkenal atau seorang ustaz, nah, dia akan dibicarakan. Ini ustaz melakukan begini-begini, padahal perkara itu dianggap haram oleh sebagian orang. Yang dimaksud siapa yang terjerumus dalam syubhat, berarti terjerumus dalam haram, itu maksudnya kebiasaan. Kebiasaan terjerumus dalam syubhat lama-lama menyebabkan dia akan biasa atau berani terhadap yang haram. Tapi kalau terhadap syubhat kita sudah berhati-hati, maka biasanya terhadap haram dia lebih menjauh lagi. Ya. Karena haram itu derajatnya lebih tinggi daripada syubhat. Kemudian di akhir hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan tentang pentingnya hati, bahwa hati itu kalau baik maka seluruh tubuhnya jadi baik. Maka ringkasnya saja, anggota tubuh manusia yang paling penting adalah hatinya. Itu adalah anggota tubuh yang tidak tampak, yang batin. Adapun anggota tubuh yang tampak, yang paling penting adalah mulutnya. Ketika mulutnya lurus, maka seluruh anggota tubuhnya juga akan lurus. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Tukaffirul lisan. Idza asbaha ibnu Adam, apabila manusia masuk waktu pagi, fa innal a'dha kullaha tukaffirul lisan, maka semua anggota tubuhnya tunduk kepada lidah. Fataqulu, mereka mengatakan, ittaqillah fina, wahai lidah, kamu takwalah kepada Allah tentang kami. Fa innama nahnu bik, karena kami hanya ikut kamu. Fa in istaqamta istaqamna, kalau kamu lurus kami ikut-ikutan lurus. Wa in wajajta wajajna, kalau kamu bengkok kami otomatis juga bengkok. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, karena itu, mari kita jaga lisan kita, demikian juga kita jaga hati kita. Jangan terkotoli oleh perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan hadis 589. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wajada tamrah. Nabi mendapati satu butir kurma fit tariq, di jalan. Faqala, maka Nabi mengatakan, laula anni, kalaulah tidak bahwasanya saya, akhafu, saya khawatir, an takuna minas sadaqah, bahwasanya kurma ini dari harta zakat, la akaltuha, niscaya saya akan memakannya. Hadis muttafaqun alaih. Nah, hadis ini menunjukkan waraknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau meninggalkan yang syubhat. Ada luqatah. Luqatah itu barang temuan di jalan. Luqatahnya berupa satu butir kurma. Luqatah yang remeh, yang berupa satu butir kurma dan sejenisnya, itu halal untuk dimakan oleh siapapun yang menemukan. Maka dari sisi sebagai luqatah, dia halal. Tapi dari sisi lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk memakan harta zakat, karena harta zakat itu adalah kotoran dari harta-harta manusia, sehingga tidak dihalalkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sesuai dengan level beliau sebagai seorang nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sisi ini, kalau kurma ini adalah kurma dari kurma zakat yang kemudian tercecer di jalan, karena waktu itu Nabi habis diberi kiriman kurma-kurma zakat, ya. Kemudian ternyata ada satu kurma yang tercecer di jalan, beliau khawatir ini adalah dari kurma zakat yang tadi barusan dibagikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau tidak berani memakan kurma tersebut karena khawatir termasuk barang zakat yang haram bagi beliau. Nah, ini contoh barang yang syubhat, yaitu dari satu sisi halal, dia sebagai luqatah halal karena remeh, tapi dari sisi haram, dari satu sisi haram karena dia merupakan harta zakat, dan harta zakat diharamkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga-keluarga beliau. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ausakhun nas, inna sadaqata, sesungguhnya zakat itu la tanbaghi li ali Muhammad,
tidak pantas, maksudnya tidak halal untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innama hiya, tiada lain harta zakat itu adalah ausakhun nas, kotoran-kotoran dari harta manusia. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya barang yang ditemukan di jalan, apabila dia merupakan harta yang remeh-temeh, maka tidak perlu diiklankan. Maka di sini Nabi mengatakan la akal tuha. Saya pasti makan ini, langsung saya makan. Tidak perlu diiklankan berarti. Nah, maka para ulama katakan, kalau barang yang ditemukan di jalan itu sesuatu yang nilainya mahal, maka hendaklah diiklankan selama 1 tahun. Kalau yang remeh-temeh, tidak perlu diiklankan berdasarkan hadis ini. Kalau tengah-tengah gimana? Nah, kalau tengah-tengah di sini kita temukan fatwa dari Imam Ishaq bin Rahuyah. Dia mengatakan, idza kana duna dinar. Kalau harta yang ditemukan tadi di bawah 1 dinar. 1 dinar sekarang ya 4 juta ya. Yu'arrifuha qadr Jum'ah, maka diiklankan selama sekitar 1 Jumat, 1 pekan. Ini hanya sekedar pendapat ulama ya, dan ini sangat masuk akal untuk diterima, karena misalnya uang 100.000 atau 500.000 kalau diiklankan 1 tahun ini terlalu lama. Kalau 1 miliar atau 10 juta ini terlalu besar sehingga diiklankan selama 1 tahun. Kita lanjutkan hadis 590. Wa 'anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-birru, kebaikan itu adalah husnul khuluqi, akhlak yang baik. Wal ithmu, dan dosa itu adalah mahaka, apa yang ragu-ragu, fi nafsika, dalam dirimu, wa karihta, dan engkau tidak suka, engkau benci, ayat tali'a, bahwasanya melihat, alaihi, terhadapnya, annasu, para manusia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata-kata haka itu bil ha, dengan huruf ha, al muhmalah, tanpa titik, wal kaf, kemudian dengan huruf kaf. Ai, maksudnya dada, ragu-ragu, fihi, di dalamnya. Hadis ini menunjukkan bahwa sebenarnya manusia sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Tapi ini adalah hatinya orang mukmin. Hatinya orang mukmin, kalau dia melakukan dosa, maka pasti merasakan bahwa hatinya itu ragu-ragu untuk melakukan dan tidak suka terlihat oleh manusia. Hati orang mukmin begini ya. Adapun hati yang sudah mati, orang-orang yang fasik, yang mereka sudah tidak punya malu lagi, maka mereka tidak peduli melakukan dosa di tengah-tengah manusia, di hadapan orang banyak pun mereka tidak merasa apapun juga. Maka dari sisi ini sebenarnya manusia sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu nasihat di dalam hatinya, sehingga dia dengan demikian dia bisa melakukan sifat wara' tersebut. Sesuatu yang meragukan dalam hati, tidak yakin dalam hati, nah, maka tinggalkan. Itulah yang disebut sebagai wara'. Kemudian di sini Nabi mengatakan al-birru husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Kata-kata al-birru, kebaikan, itu adalah kalimatun jami'ah likulli ma yuhibbullah. Satu kata yang mengumpulkan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Maka salat itu termasuk al-birru, puasa itu termasuk al-birru, membaca Quran itu termasuk al-birru, sedekah itu termasuk al-birru, zikir itu termasuk al-birru, dan semuanya. Nah, kenapa di sini Nabi katakan kebaikan itu adalah akhlak yang baik? Seolah-olah akhlak yang baik itu satu-satunya kebaikan. Nah, maka ketahuilah hadis ini mirip dengan hadis yang mengatakan al-hajju arafatu. Al-hajju, haji itu adalah Arafah, wukuf di Arafah. Hadis sahih riwayat Imam 4. Apakah amalan haji hanya wukuf di Arafah? Tentu saja tidak. Rukun haji kan ada 4. 1, melakukan ihram. 2, melakukan tawaf. 3, melakukan sa'i. 4, melakukan wukuf di Arafah. Rukunnya 4. Tapi Nabi mengatakan di sini haji adalah wukuf di Arafah. Seolah-olah haji hanya wukuf di Arafah, padahal tidak. Ini untuk menunjukkan pentingnya wukuf di Arafah dari amalan-amalan ibadah haji yang ada. Nah, demikian juga di sini. Akhlak yang baik bukan itu satu-satunya kebaikan. Kebaikan sangat banyak sekali. Tetapi yang sangat penting dari kebaikan-kebaikan yang ada
adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Karena itulah para ulama mengatakan bahwasanya akhlak yang baik ini bisa menyebabkan seseorang mendapatkan derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam jannah. Dan perkataan ini bukan perkataan yang tanpa dalil. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajul, sesungguhnya seseorang itu la yudriku, sungguh bisa mendapatkan fi husni khuluqihi, dengan sebab akhlaknya yang bagus, darajati qa'imil lail, derajat-derajat orang yang qiyamul lail, sha'imin nahar, yang puasa pada siang hari." Jadi derajatnya ahli tahajud dan ahli puasa, siang puasa, malam tahajud. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un athqal." Tidak ada sesuatu yang lebih berat fil mizan, di dalam timbangan amal manusia, min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Allahumma hassin khuluqana, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis 591. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala, Wabisah mengatakan, ataitu, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Nabi bersabda, "Cita, Anda datang, tas'alu, Anda bertanya, anil birri, tentang kebaikan?" Qultu, saya menjawab, "Na'am, ya." Faqala, maka Nabi bersabda, "Istafti, kamu tanyalah qalbaka, kepada hatimu sendiri. Al-birru, kebaikan, adalah matma'annat, sesuatu yang tenang, ilaihi, kepadanya, an-nafsu, jiwamu. Watma'anna, dan tenang, ilaihi, kepadanya, al-qalbu, hati. Wal ithmu, adapun dosa, mahaka fin nafsi, sesuatu yang ragu-ragu di dalam jiwa. Wa taraddada fi sadri, dan maju mundur di dalam dada. Wa in aftaka, meskipun berfatwa kepada engkau, an-nasu, orang banyak, wa aftauka, dan mereka memberi fatwa kepada kamu. Hadithun hasan, rawahu Ahmad wa Darimiyu fi musnadaihima. Diriwayatkan oleh Musnad Ahmad dan Musnad Darimi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya. Hanya saja di sini kita mengambil beberapa faedah yang lain dari yang sudah kita sampaikan pada hadis sebelumnya. Yang pertama adalah sabda Nabi kepada Wabisah ketika dia datang, bahwa Anda ingin bertanya tentang kebaikan. Nah, ini termasuk dalil-dalil kenabian Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat Nabi, dari rumahnya dia ingin bertanya tentang kebaikan. Belum sampai dia menanyakan hal tersebut kepada Nabi, Nabi sudah bisa menebak isi hati dia. Nah, seperti ini bukan berarti bahwa Nabi mengetahui perkara yang gaib secara mutlak, tidak ya. Tapi ini adalah maksudnya Nabi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi mengetahui maksud datangnya Wabisah pada kasus tersebut. Maka ditebak oleh Nabi, kamu ini datang ingin menanyakan tentang kebaikan. Nah, maka Wabisah jujur, betul ya Rasulullah. Ini berarti termasuk hadis-hadis dalailun nubuwah, hadis-hadis bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis yang semakna dengan ini sangat banyak sekali. Sehingga ada kitab judulnya Dalailun Nubuwah karena Abu Nuaim Al-Asbahani. Ada juga kitab Dalailun Nubuwah karya ulama-ulama yang lain, Ismail Al-Asbahani. Ada dua orang ya, ada Abu Nuaim Al-Asbahani, ada juga Ismail Al-Asbahani. Ada juga Dalailun Nubuwah karya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Ini semua hadis-hadis bicara tentang bukti-bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini disebutkan juga istafti qalbak, tanyalah kepada hatimu. Nah, ini kembali ke penjelasan saya yang sebelumnya, bahwa ini maksudnya hati orang mukmin, tidak semua hati manusia, bukan ya. Karena hati orang mukmin di dalamnya ada wa'idh, ada penasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya, hati kecilnya ada kelurusan di dalamnya. Sehingga kalau ada perkara-perkara yang meragukan, maka akan muncul ketidaktenangan dalam hati tersebut. Ini sudah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Wa'idullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih ini, hadisnya cukup panjang ya, menggambarkan bahwa manusia yang Muslim itu ad-da'i min fawq wa'idullah. Ada penyeru dari atas, itu adalah nasihat dari Allah.
penasihat dari Allah fi qalbi kulli muslim, di dalam hati setiap orang muslim. Nah, maka hatinya orang muslim oleh Allah di dalamnya ada diberi persiapan oleh Allah Subhanahu wa taala wa'id, ya, penasihat. Sehingga kalau ada perkara-perkara yang tidak beres, hati kecilnya akan menasihati. Ini tidak benar. Kalau hati kecilnya tenang, nah itu berarti perkara yang baik. Tapi ketika perkara yang tidak baik, hati kecilnya pasti akan merasa tidak tenang. Ini hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Baik, kita lanjutkan 592. Wa an Abi Sirwa'ata bi kasri sini, sinya di kasrah, al-muhmalah tanpa titik sinya, wa fathiha, boleh juga di fathah, berarti boleh sarwa'ah. Uqbah bin Al-Harithi radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya Abu Sirwa'ah tazawwaja, menikah, ibnatan, dengan seorang wanita, seorang anak perempuan, li Abi Ihab bin Azizin, putrinya Abu Ihab bin Aziz. Fa'atathu, maka datang kepada dia, imra'atun, seorang wanita. Faqalat, maka wanita itu mengatakan, inni, sesungguhnya aku, qad arda'tu, aku sudah menyusui Uqbah, wallati, dan perempuan yang qad tazawwaja biha, dia menikahinya. Faqala laha Uqbah, maka Uqbah berkata kepada wanita tadi, ma a'lamu, aku tidak tahu, annaki arda'tini, bahwa kamu sudah menyusui aku, wala akhbartini, kamu juga belum mengabari saya. Jadi sebelumnya belum mengabari saya. Faraqiba, lalu dia menunggang kuda, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bil Madinah, di Madinah. Jadi menjumpai Nabi ke Madinah. Untuk apa? Fasa'alahu, untuk tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah ini. Nah, maka ini dalil, ya, melakukan safar, melakukan rihlah dalam rangka untuk talabul ilmi, mencari ilmu. Ini berarti bentuk waraknya Uqbah, karena dia merasa tidak tenang hatinya, ya. Ini gimana? Istri saya katanya adalah saudari susuan saya. Padahal dalam Islam tidak boleh menikahi saudari susuan. Nah, tapi karena beritanya tidak jelas, ya dia ragu-ragu. Mau percaya ya susah karena sudah menjadi istrinya, bahkan sudah punya anak dari hubungan suami istri tersebut. Tapi kalau mau tetap dilanjutkan, bagaimana kalau betul bahwa itu saudari susuan, itu adalah diharamkan dalam Islam menikahi saudari susuan. Nah, ini sikap warak yang dimiliki oleh Uqbah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari sisi lain kita ambil faedah fadilahnya melakukan rihlah untuk mencari ilmu, karena itu termasuk amalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, dia berada di dalam sabilillah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah. Keluar mencari ilmu, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata keluar mencari ilmu ini yang pertama kali melakukan siapa? Adalah bapak kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi sejak manusia awal dicipta itu sudah ada rihlah, perjalanan untuk mencari ilmu. Mana dalilnya? Nah, baik, saya tampilkan di sini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khalaqallahu Adam ala suratih." Nabi Adam Allah menciptakan Nabi Adam dalam rupanya. Wa tuluhu sittuna dzira'an. Tingginya 60 hasta. 60 hasta itu berarti 30 meter tingginya Nabi Adam. Thumma qala, kemudian Allah bersabda, Allah berkalam, ya, ilhab fasallim ala ulaikan nafar. Pergilah kamu salami mereka-mereka, wahum nafarun minal malaikah, yaitu para malaikat yang ada di sana, julus, yang mereka sedang duduk-duduk. Fastami ma yuhayyunaka, maka dengarkan apa yang mereka jawab untuk salammu. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Itu akan menjadi salam untuk kamu dan juga untuk keturunanmu kelak. Maka Nabi Adam pergi. Nah, pergi di sini berarti apa? Melakukan perjalanan untuk mencari ilmu. Dia mengatakan kepada para malaikat, Assalamualaikum. Maka para malaikat menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Jadi mereka tambahkan warahmatullah. Dan ini dalil bahwa ucapan salam boleh dijawab Waalaikumsalam, boleh juga dijawab Assalamualaikum. Karena di sini malaikat menjawabnya dengan jawaban Assalamualaikum atau Assalamualaikum, ya. Jadi tidak harus Waalaikumsalam. Ini hadisnya sahih, muttafaqun alaih. Baik, kita lanjutkan kisahnya Uqbah tadi.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa? Bagaimana? Waqad qila," dan sudah dikatakan, yaitu dikatakan bahwa kamu adalah anak susuan wanita tadi. Ya sudah, percaya saja. Fafaraqaha Uqbah, lalu Uqbah pun menceraikannya. Dalam hadis yang lain sangat jelas Nabi mengatakan, "Farikha, ceraikan istrimu tadi." Wa nakahat zaujan ghairah. Akhirnya istrinya itu pun menikah dengan suami selain dia. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ihabun, kata-kata ihab bikasril hamzah, hamzahnya di kasrah. Wa azizun, kata-kata aziz bifathil ain, ainnya di fathah. Wa bizayin mukarrarah, dan zainnya dua kali. Nah, di sini para ulama berselisih pendapat tentang saksi seorang wanita bahwa dia sudah menyusui seseorang. Apakah ini diterima ataukah tidak? Menurut sebagian ulama, diterima. Berdasarkan hadis ini, Rasulullah menerima persaksian dari seorang wanita bahwa dia sudah menyusui Uqbah. Akhirnya dia disuruh menceraikan istrinya karena istrinya dianggap oleh wanita tadi sebagai saudari susunya. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, tidak bisa dijadikan hujjah atau dijadikan pedoman ya ucapan satu orang wanita. Karena persaksian itu kalau satu wanita itu nilainya hanya separuh dari laki-laki. Sehingga kalau hanya persaksian dari satu orang saja tidak cukup, harus lebih dari satu orang. Adapun hadis ini kata Imam Syafi'i, demikian juga kata Imam Waqi dan yang lain-lainnya, ini hanya Nabi menganjurkannya untuk mengamalkan sikap wara'. Sebagaimana kamu sudah wara', yaitu bertanya masalah ini menunjukkan wara'nya, maka lanjutkan wara'mu, yaitu dengan cara apa? Ceraikan saja istrimu tadi. Karena kalau betul bahwa dia adalah saudari susumu, tidak halal untuk kamu. Kalau nekat dijadikan sebagai istrinya, berarti setiap hubungan itu adalah hubungan zina. Na'udzubillah min syarri dzalik. Meskipun ada kemungkinan juga perkataan wanita tadi tidak benar, sehingga halal sebenarnya Uqbah untuk tetap menjadi suaminya wanita tadi. Nah, tapi Nabi di sini menganjurkan Uqbah untuk melakukan sikap warak saja, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Toh perempuan masih banyak. Ketika diceraikan, Allah akan ganti yang lebih baik atau yang lainnya lagi, karena memang wanita di dunia tidak hanya satu orang saja. Kita lanjutkan 593. Wa 'anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala, hafidtu, aku hafal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka, tinggalkan apa saja yang meragukanmu, ila ma la yaribuk, kepada apa yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa ma'nahu, makna hadis ini, utruk, tinggalkan, ma tasyukku fi, sesuatu yang Anda ragu padanya. Wa khul, dan ambillah atau amalkanlah, ma la tasyukku fihi, sesuatu yang Anda tidak ragu padanya. Inilah definisi wara', ya. Jadi sebenarnya sangat bagus kalau hadis ini ditaruh nomor satu dalam bab ini. Karena seseorang sebelum membahas sesuatu, mestinya mengetahui dulu apa definisinya. Nah, bab ini membahas tentang wara'. Apa definisinya wara'? Wara' definisinya adalah ini. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Karena itu, ada satu perkataan yang sangat bagus dari ulama namanya Hasan bin Abi Sinan. Ini perkataan Hasan bin Abi Sinan disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Dia mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an ahwan minal wara'." Saya tidak melihat sesuatu yang lebih gampang daripada sikap wara'. Jadi kalau ada orang mengatakan wara' itu susah, maka kata beliau, paling gampang justru wara'. Kenapa? Wara' adalah tinggalkan apa yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Kan gampang sekali. Nah, ini ada misalnya sate bekicot nih di warung He. Nah, kita ragu-ragu, ini halal atau haram nih? Menurut Syafi'i halal, menurut Syafi'iyah haram, menurut Malikiyah halal. Ragu-ragu ya. Nah, kalau ragu-ragu gimana? Udah tinggalkan saja sate bekicotnya, ambil sate tempe dan sebagainya. Banyak yang dihidangkan di meja makan He tersebut, ngapain Anda pilih yang meragukan? Selesai masalah ya. Jadi wara' itu sebenarnya sangat gampang kalau kita menggunakan teorinya Al-Imam Hasan bin Abi Sinan ini,
rahimahullahu taala, karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah sebenarnya sangat-sangat sedikit dibandingkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita hitung jari yang diharamkan itu dibandingkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bab pernikahan yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa, bukan wanita-wanita yang halal dinikahi, tetapi yang disebutkan wanita yang haram dinikahi. Kenapa? Karena jumlah mereka terbatas. Kalau disebutkan semua wanita yang halal dinikahi, nanti ayatnya sangat panjang sekali, nggak selesai dalam satu surat, karena saking banyaknya mereka. Maka ini menunjukkan bahwa yang haram lebih sempit daripada yang halal lebih luas daripada yang haram, sehingga sangat mudah kita untuk melakukan sikap wara. Tinggalkan yang meragukan, apakah itu halal atau haram, ambillah yang tidak meragukan. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.